lanjut ke nomor 21 ya. Nah, nomor 21 ini yang paling panjang mengerjakannya di soal US kita kali ini ya. Tapi kita bisa kerjain nih. Caranya gini. Pertama di sini ini namanya indeks paritas ya. Nah, indeks paritas itu dia ada IT. IT itu indeks terima yang diterima petani, dan IB indeks bayar yang dibayar petani untuk mengeluarkan biaya-biaya pertaniannya. Misalnya kayak di sini beli pupuk organik, Pestona itu kayak pembasmi ini ya, hama ya. Kemudian bibit tomat ya. Jadi ini namanya IB ya, IB. Itu indeks bayar ya. Kalau IT indeks terima itu adalah yang diterima petani dari jualan hasil pertaniannya, ya pendapatan petani lah ya. Nah, untuk mengetahui kesejahteraan petani itu rumusnya IT dikurangin IB. Nah, ini ya, kita biar terang nih. Ini IT dikurangi dengan IB ya. IT-nya udah diketahui di soal. Di sini Astina Alengka Pandawa Barata Kurata udah diketahui ya, 120, Astina sampai Kurawa 119. Yang belum ada di sini adalah IB ya. Nah, si IB bisa dicari dengan menggunakan indeks harga agregatif sederhana ya. Ya, rumusnya kelas 11 ya. Ini sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Ini rumus mencari IB ya. Jadi kita cari pertama semua daerah. Ini kita cari sigma PN dan sigma P0-nya ya. Seperti ini Astina, PN-nya sigma PN-nya 165.000, sigma P0-nya 155.750. Dari mana sih? Dari nih Astina tahun 2020 ya. Jadi sigma PN ini tahun 2020. Sigma P0-nya adalah dari tahun 2019 ya. Nah, dari tahun 2020 kalau dijumlahin sigmanya yaitu pupuk organik 42500 untuk Astina nih ya. Lihat di modul ya. Kemudian Pestonanya 35500 dan bibit tomatnya 86.000. Itu kalau dijumlahin dapatnya 165 ya. Kemudian yang tahun 2019-nya sama 40.000 ditambah 31250 untuk Pestona, bibit tomatnya 84.500, dapatnya 155.750 ya. Kemudian kita cari indeks harga agregatif sederhananya. 165.000 dibagi 155.750. Jangan lupa dikali 100% karena kita mau menjadikan dia berbentuk persentase. Ya, nanti dapatnya 105,94 ya. Itu untuk Astina, dan itu dilakukan semuanya sampai ke Kurawa. Banyak ya, iya memang, tapi mau nggak mau selesai ini ya kan, karena ini soal yang keluar di US ya. Jadi ini ini hasilnya semuanya udah saya cari ya, masing satu-satu. Kalian bisa screenshot atau di pause ya untuk lihat angkanya disamakan dengan jawaban kalian ya. Nah, kemudian setelah itu kita taruh deh ke posisi IB di sini. Ya, jadi 5,94 di sini disandingkan di IT-nya Astina sampai Kurawa. 107,36 disandingkan di IB-nya Kurawa di samping IT-nya Kurawa, ya. Nah, kalau udah kita kurangin IT dengan IB. Jadi IT itu yang diterima sama petani, IB itu yang dibayar sama petani. Nah, mau lihat kalau dia hasilnya positif berarti petani punya pendapatan lebih, keuntungan ya. Tapi kalau hasilnya negatif berarti petaninya rugi. Biaya yang dikeluarkan untuk proses pertanian itu lebih mahal daripada hasil pertaniannya ketika dijual ya. Nah, ini semuanya positif nih, berarti untung. Bisa nggak negatif? Bisa. Beberapa tahun soal keluar seperti ini negatif. Artinya kesejahteraan petaninya rendah ya kalau negatif. Udah ya, ini udah dikurangin, dapat hasilnya seperti ini ya. Yang harus kita lakukan lagi berikutnya adalah kita bikin ranking atau urutan. Yang mana yang paling tinggi, yang mana paling rendah. Sebenarnya jawabannya nggak harus begitu sih, tapi itu salah satu cara yang biasanya keluar ya. Nah, kita bisa lihat dari option jawaban ya. Juga dari option jawaban kita bisa lihat yang mana yang sesuai dengan data yang kita punya ya. Tapi kalau misalnya di ranking, ini nomor 1 yang paling sejahtera. Salah. Nomor 1 yang ini, nomor 1 ya. Ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, kemudian
Ini nomor 4, dan yang terakhir adalah Kurawa. Jadi yang paling sejahtera adalah Bharata, kemudian Astina, Alengka, Pandawa, dan Kurawa ya. Nah, kita lihat di jawabannya. Di sini jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Yaitu kesejahteraan petani Bharata lebih besar dari kesejahteraan petani Astina. Bharata lebih besar dari Astina. Betul ya, karena Bharata nomor 1, Astina nomor 2. Ya benar. Kalau kalian uji semuanya B, C, dan B, C, D, E itu tidak ada yang tepat ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang option A untuk soal nomor 21 ya. Seperti itu kira-kira cara mengerjakan model indeks paritas di soal US ya. Nah, berharap aja kalaupun keluar ini nanti di soal di US kita ya, mudah-mudahan IT dan IB-nya diketahui ya. Jadi kita nggak perlu ngitung ini lagi nih. Nah, tapi seandainya pun tidak diketahui, kita tahu cara menghitungnya pakai indeks agregatif sederhana, yaitu sigma PN dibagi sigma P0 ya. Kemudian udah dapat angkanya, disandingkan di sebelah IT, tinggal dikurangin IT ke IB-nya ya. Itu tadi nomor 21, sekarang kita ke nomor 22. Nomor 22 adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran ya. Di mana rumusnya yang kita ketahui dengan pendekatan pengeluaran adalah yang ini nih ya, Chiksem ya. Y sama dengan, yaitu notasi untuk pendapatan nasional ya, C plus I plus G plus ekspor dikurangin impor. C adalah konsumsi masyarakat, I adalah investasi. Jadi ini pengeluarannya RTK, ini adalah pengeluarannya RTP, ini adalah pengeluarannya masyarakat luar negeri, ini adalah pengeluarannya masyarakat luar negeri ya. Di pemerintah ini masyarakat luar negeri ya, seperti yang tadi diagram flow ya. Jadi ada 4 pelaku, nah 4-4-nya dijumlahkan semua pengeluaran yang mereka lakukan masing-masing ya. Nah, sekarang di sini ada 2 negara. Yang pertama negara berkuasa, yang kedua negara maju ya. Kita hitung satu persatu ya, dengan rumus panduan tadi aja. Berarti C-nya Y sama dengan C I G X min M ya. C-nya adalah konsumsi masyarakat, I-nya adalah investasi, G-nya adalah belanja pemerintah atau government expenditure, X adalah ekspor, M adalah impor ya. Jadi kalau dicari ini ya, Y-nya negara berkuasa 500 ditambah investasinya 125 200, kemudian pengeluaran pemerintahnya 350 200, kemudian ekspornya 210 dikurangin 50 500 ya. Dapat hasilnya 1.135.400 ya. Itu si negara berkuasa. Negara maju sama ya, 450 C 5 I, ini I, ini G, ini ekspor dikurangin impor. Dapat hasilnya 1.030.000 rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut, apabila pendapatan nasional dihitung dengan metode pengeluaran, maka pernyataan yang benar adalah yang E-nya salah. Ya. Yang D salah, C salah, B salah, jawabannya yang A. Kalau dicari selisihnya, dikurangin berarti ya ini negara berkuasa dikurangin negara maju, selisihnya sebesar 155.400 ya. Jadi mau nggak mau harus dihitung satu persatu ya. Jadi jawabannya nomor 22 adalah yang A. Ya, 22 jawabannya juga A. Kemudian kita ke nomor 23. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat di bawah berikut ini. Ada 5 pernyataan. Yang ditanya adalah berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atas atau top manajemen. Jadi manajemen itu seperti piramida ya, dibagi menjadi 3. Yang ini level bawah, ini level kedua, menengah, ini level atas. Ini namanya top management, ini namanya middle. Middle itu awalnya 1 apa 2 ya? Kok jadi lupa? Manajemen, kemudian ini lower management, atau bisa disebut dengan supervisor. Ya, nah ini yang kalau yang top management di sini adalah yang konsep ya, terus kemudian dia membuat strategik ya. Nah, jadi yang nomor 1 ya, setiap akhir bulan Budi selalu melakukan koordinasi dengan para karyawannya.
Koordinasi itu biasanya levelnya medium tengah ya, manajemen tengah. Keterampilan konsep yang dimiliki Dwi membantu dalam menyusun strategi perusahaan. Nah, ini biasanya top manajemen ya kalau berkaitan dengan konsep, strategi ya. Kemudian nomor 2 yang top manajemen, guna memperoleh hasil optimal, Rudy mengawasi karyawannya dengan penilaian kinerja. Biasanya kalau langsung menilai karyawan itu bisa supervisor, bisa middle management ya. Jadi bukan top manajemen. Kebijakan yang telah diputuskan harus dapat diimplementasikan oleh manajer lainnya. Jadi kalau bikin kebijakan itu biasanya top manajemen. Termasuk yang nomor 5, menciptakan strategi dan kebijakan operasional. Ya, jadi jawabannya yang top adalah yang 2, 4, dan 5. Ya, yang option D ya. Nomor 23. 24. Pada tahun 2020, nilai ekspor komoditi Indonesia mengalami penurunan jika dibandingkan nilai impornya. Indonesia mengalami defisit serta mendorong hilangnya sehingga dampak dari perdagangan ini menyebabkan Indonesia mengalami defisit serta mendorong hilangnya produk dalam negeri yang sejenis. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kebijakan pemerintah yang harus diambil adalah, jadi yang harus diambil supaya arus dari luar itu tertahan, harus ada proteksi. Proteksinya salah satunya adalah penerapan kebijakan bea masuk, sehingga barang-barang impor yang masuk tadi harganya menjadi lebih mahal ya, sehingga barang dari dalam negeri bisa bersaing. Kemudian ditambah dengan subsidi barang ekspor, jadi barang-barang di dalam negeri disubsidi sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik kualitasnya dengan harga yang lebih murah sehingga bisa bersaing dengan pasar internasional ya. Jadi jawabannya yang C ya, nomor 24. 25. Sarah sebagai pemilik perusahaan ekspor impor telah terdaftar dalam keanggotaan angka pengenal impor atau API. Jadi dia punya API ya. Kemudian tanggal 7 Desember mengimpor barang elektronik dari Amerika senilai 1 juta ya. 1 juta dolar Amerika. Kemudian biaya angkutnya 5%. 5% dari 1 juta itu adalah 0,50.000 ya. Kemudian ini ada kurs jual, kurs beli, kurs tengah atau kurs yang ditetapkan oleh Kemenkeu Republik Indonesia. Dari data tersebut maka besarnya nilai impor yang dilakukan Sarah adalah, jadi impornya Sarah totalnya adalah 1.050.000 rupiah ya. US dolar ya. Nah, kalau dirupiahin berarti harus ditukar dengan nilai kurs. Pakai kurs apa nih? Kurs jual, kurs beli, atau kurs tengah. Karena dia punya API, maka pakainya kurs yang ditetapkan oleh Kemenkeu atau kurs yang kurs tengah biasanya sebutnya ya. Jadi dikali dengan 13 deng. 13.539 ya, dikali dengan 13.539 pakainya kurs tengah. Jawabannya adalah 14.215.950 ya. Nah, Kak, kalau nggak punya API gimana? Nah, kalau nggak ada keterangan ada API-nya, pakainya kurs karena dia mau bayar ya. Karena dia mau bayar ke luar negeri, berarti dia nukerin duit rupiah menjadi dolar kan, supaya bisa dibayarin. Jadi kalau nukerin duit rupiah menjadi dolar, dia datang ke bank pakai rupiah. Nah, dolar sebagai penjual bank sebagai penjual mata uang asing. Nah, pakai kurs jual ya. Kalau nggak ada API-nya, pakai kurs jual. Tapi kalau dia punya API, pakai kurs tengah yang ditetapkan oleh Kemenkeu ya. Jadi nomor 25 jawabannya yang option E.